Selamat datang, para jiwa terpilih. Ini bukan sekadar sapaan biasa. Ini adalah panggilan jiwa, seruan dari kedalaman takdir yang telah lama menunggumu. Di balik rutinitas yang melelahkan, di balik cermin yang kau pandangi setiap pagi, ada sebuah bisikan halus yang tak pernah kau pahami sepenuhnya sampai hari ini. Bisikan bahwa waktumu belum habis. Bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa yang berjalan mengikuti jam. Bahwa kamu, ya, kamu, adalah bagian dari mereka yang ditakdirkan untuk melampaui batas umur, usia, dan segala kerentaan yang selama ini dianggap sebagai keniscayaan. Waktu mungkin adalah penguasa yang kejam bagi kebanyakan orang. Ia mencuri kekuatan, merampas keindahan, dan meninggalkan kita dalam bayang-bayang penyesalan. Tapi bagi yang terpilih, waktu hanyalah alat. Seperti pena bagi penulis, seperti kuas bagi pelukis. Mereka tidak diperbudak oleh waktu. Mereka menciptakan waktu. Mereka menulis ulang takdirnya sendiri. Hari ini, jika kamu membaca ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Semesta telah mengantarmu ke sini karena satu alasan. Kamu siap. Siap untuk bangkit, sadar, dan melangkah ke dalam realitas baru, di mana penuaan bukan lagi vonis, melainkan ilusi yang bisa kau tinggalkan kapanpun kau mau. Dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa keabadian bukan tentang melawan waktu, melainkan tentang menari bersamanya. Bahwa menjadi muda selamanya bukan hanya impian, melainkan kebenaran yang telah lama tertutup oleh debu keyakinan lama. Ini bukan tentang serum ajaib, diet ekstrim, atau tren gaya hidup dari para pesohor dunia. Ini adalah tentang menguasai pikiranmu, jiwamu, dan energimu. Karena tubuhmu selalu punya potensi untuk hidup dalam vitalitas abadi, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran yang sejati. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia tanpa batas ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil, namun penuh makna. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika jiwamu merasa seperti baru saja diingatkan akan sesuatu yang telah lama terlupakan, maka tunjukkan kesiapanmu. Klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun dari pesan-pesan ilahi yang akan hadir berikutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu dan tanpa keraguan. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah kebangkitan. Kebangkitan dari tidur panjang yang membuat manusia lupa bahwa ia diciptakan bukan untuk layu, tapi untuk menyala. Kebangkitan dari keyakinan lama yang membelenggu, menuju ruang baru di mana keabadian bukan mustahil, tapi mungkin. Selamat datang, wahai jiwa yang terpilih. Perjalanan menuju kehidupan tanpa usia dimulai sekarang. Dan kamu adalah bagian dari kisah luar biasa ini. Bagian 1. Waktu bukan lagi penguasa, tapi alat. Di dunia yang gemetar di bawah irama detik, waktu adalah raja yang tak kenal ampun. Ia tak pernah berhenti. Ia tak menoleh ke belakang. Ia mengikis kulit, merampas tenaga, dan mencetak kerutan pada wajah-wajah yang pernah bersinar. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa waktu adalah musuh yang harus dikejar. Atau lebih buruk lagi, diterima dengan pasrah. Sejak kecil, kita diajari untuk menghitung umur, bukan merayakan keberadaan. Kita dipacu untuk bergegas, seolah hidup hanyalah garis lurus menuju akhir yang tak bisa ditawar. Tapi, bagaimana jika semua itu hanya sebuah ilusi massal? Bagaimana jika waktu bukanlah penguasa yang harus ditaati, melainkan alat yang bisa kita genggam, bentuk, dan arahkan? Bagi mereka yang terpilih, jiwa-jiwa yang telah terjaga dari mimpi kolektif umat manusia, waktu bukan lagi tirani. Ia telah kehilangan kendalinya. Bukan karena sihir, bukan karena teknologi, tetapi karena perubahan cara pandang yang begitu dalam, begitu menyeluruh, hingga mengubah hubungan antara diri dan semesta. Waktu, bagi mereka, adalah seperti tanah liat bagi pemahat. Ia bisa diregangkan dalam kesunyian, diperlambat dalam keheningan, atau dihentikan dalam kedalaman kesadaran. Detik demi detik tak lagi menggiring mereka menuju usia tua,
melainkan membuka pintu menuju keabadian jiwa yang sadar. Ini bukan dongeng. Ini adalah hasil dari penguasaan. Bukan penguasaan atas dunia luar, tapi penguasaan atas dunia dalam. Ketika seseorang mengenal dirinya lebih dalam dari segala peran dan topeng yang dikenakannya, maka ia menemukan satu rahasia besar. Waktu tidak pernah mengejar kita. Kita sendirilah yang selama ini berlari dari keheningan, dari makna sejati, dari potensi yang belum tergali. Para terpilih tidak hidup terburu-buru. Mereka tidak terikat oleh kalender, ulang tahun, atau tanggal-tanggal penting yang hanya menandakan berlalunya masa. Mereka hidup dalam kesadaran penuh, di mana setiap momen adalah anugerah, bukan ancaman. Di mana satu hari bisa terasa seperti selamanya, karena mereka hadir seutuhnya di dalamnya. Mereka tidak lagi berkata, "Aku kehabisan waktu." Mereka berkata, "Aku menciptakan waktu." Mereka tidak lagi melihat usia sebagai penurunan. Mereka melihatnya sebagai lapisan kebijaksanaan yang tak bisa dihitung oleh tahun. Ini bukan ajakan untuk melawan waktu, tapi untuk menaklukkannya dengan cara paling elegan. Dengan menyadari bahwa waktu hanyalah bayangan dari persepsi. Dan persepsi itu bisa diubah. Bayangkan hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh jam. Tidak lagi diburu oleh usia. Tidak lagi dihantui oleh keraguan tentang terlambat atau kehabisan kesempatan. Bayangkan jika kamu bisa hidup dengan irama hatimu sendiri, bukan irama dunia yang panik. Inilah kebenaran yang dibawa oleh para terpilih, bahwa waktu adalah alat. Dan kamu, punya hak penuh untuk menggunakannya, bukan dikendalikan olehnya. Mereka tidak berlari dari waktu. Mereka menari bersamanya. Dan kini, saatnya kamu ikut menari. Bagian 2. Penuaan adalah cerita, bukan kenyataan. Kita lahir ke dalam dunia yang sudah lebih dulu menulis kisah tentang tubuh dan waktunya. Sejak detik pertama kita menghirup udara, dunia mulai membisikkan sebuah narasi. Bahwa kita tengah berjalan menuju keruntuhan. Bahwa setiap tahun akan mencuri sesuatu dari kita. Kekuatan, kecantikan, kelincahan, harapan. Dan seperti anak-anak yang polos, kita menerima kisah itu sebagai kebenaran yang tak bisa dibantah. Begitulah hidup, kata mereka. Tubuh ini akan menua. Keriput adalah takdir. Lambat laun, semua akan pudar. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah sebuah naskah tua yang diwariskan dari generasi ke generasi? Sebuah mitos yang ditulis oleh ketakutan, diteruskan oleh ketidaktahuan, dan dipelihara oleh budaya yang mencintai batas? Para terpilih, mereka yang jiwanya telah terbuka, mengetahui sesuatu yang berbeda. Mereka tahu bahwa penuaan, sesungguhnya, bukanlah kewajiban biologis. Ia adalah cerita. Sebuah program yang dijalankan tanpa pertanyaan. Sebuah keyakinan yang tumbuh seperti akar, menjerat tubuh, pikiran, dan akhirnya, jiwa. Tubuh mengikuti pikiran. Dan pikiran, tanpa sadar, mengikuti cerita yang diulang-ulang. Jika sejak kecil kamu diberitahu bahwa usia adalah musuh, maka tubuhmu akan bersiap untuk kalah. Jika kamu percaya bahwa di usia tertentu kamu akan melemah, maka tubuhmu akan menjawab harapanmu itu dengan penurunan perlahan-lahan. Namun, begitu kamu menulis ulang cerita itu, maka tubuhmu akan menari dalam narasi baru. Narasi bahwa kamu bisa tetap kuat, tetap jernih, tetap bercahaya. Bukan karena menolak realitas, tetapi karena kamu menciptakan realitas yang baru. Para terpilih telah melangkah keluar dari narasi lama itu. Mereka tidak tunduk pada kalender. Mereka tidak menghitung usia mereka dengan lilin di kue ulang tahun, tapi dengan cahaya dalam hati mereka. Mereka tidak lagi menyebut usia sebagai beban, melainkan sebagai simbol kedewasaan yang tak mengenal batas waktu. Dan inilah rahasianya. Ketika kamu berhenti mempercayai bahwa penuaan adalah keniscayaan, tubuhmu berhenti menerimanya sebagai perintah. Sel-selmu mendengarkan. Jiwamu merespons. Energi kehidupan mengalir lagi, segar, jernih, dan bebas dari belenggu kepercayaan usang. Penuaan tidak hilang karena ditolak. Ia hilang karena tidak lagi dipercaya.
Ia lenyap bukan karena kamu melawannya, tapi karena kamu menyadari bahwa ia hanya ilusi yang diberi kekuatan oleh keyakinan bersama. Kini saatnya kamu bertanya, apakah kamu masih ingin menjalani hidup berdasarkan naskah lama? Ataukah kamu siap menulis ulang kisahmu sendiri? Para terpilih sudah memutuskan. Mereka memilih untuk menjadi narator baru atas kehidupan mereka. Dan kamu, ya, kamu, jika hatimu mendengar ini, mungkin juga termasuk dalam mereka yang sedang terbangun. Karena pada akhirnya, tubuh tidak menua karena harus. Ia menua karena selama ini, kita diberitahu untuk begitu. Dan sekarang saatnya berkata, cukup, saatnya memilih kisah yang baru. Kisah di mana penuaan hanyalah cerita lama yang tak lagi kamu baca. Bagian 3. Tubuh bukan garis waktu, tapi wadah energi. Kebanyakan orang memandang tubuh seperti jam pasir, perlahan-lahan kehilangan waktunya, butiran demi butiran usia jatuh, dan akhirnya habis. Kita diajari bahwa tubuh adalah peta usia, bahwa setiap keriput adalah tanda tak bisa dielakkan dari berjalannya waktu, bahwa setiap nyeri di pagi hari, setiap rambut yang memutih, adalah bukti bahwa kita menuju akhir. Namun para terpilih melihat tubuh secara berbeda. Bagi mereka, tubuh bukan garis waktu. Tubuh bukan arsip yang merekam kejatuhan. Tubuh adalah wadah energi, wadah kesadaran, wadah dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar daging dan tulang. Tubuh tidak rusak karena waktu. Tubuh rusak karena energi di dalamnya terganggu. Tubuh melemah bukan karena usia, tapi karena pikiran yang dibanjiri stres, emosi yang tak tersalurkan, dan gaya hidup yang mengabaikan keseimbangan. Para terpilih tahu ini dengan sangat dalam. Mereka sadar bahwa selama energi di dalam tubuh tetap mengalir bebas, bersih, dan selaras, maka tubuh akan tetap bertenaga. Sel akan terus memperbarui dirinya, jaringan akan tetap elastis, dan semangat akan tetap menyala seperti api yang tak padam. Tubuh memiliki bahasa, dan bahasa itu adalah getaran. Setiap emosi, setiap pikiran, setiap makanan yang kamu berikan pada tubuhmu, semuanya adalah pesan. Dan tubuh menjawab setiap pesan itu. Bila kamu terus meneriakkan kecemasan, tubuh akan merespons dengan kelelahan. Bila kamu terus menyuapinya dengan keraguan, ia akan kehilangan vitalitasnya. Tapi ketika kamu mengisi tubuhmu dengan keyakinan, cinta, rasa syukur, gerakan yang selaras, makanan yang memberi kehidupan, dan pikiran yang jernih, tubuh pun menjelma menjadi rumah cahaya. Tak lagi terikat pada usia, tak lagi tunduk pada statistik. Para terpilih memperlakukan tubuh mereka bukan seperti mesin tua, tapi seperti kuil suci. Mereka tidak membebaninya dengan dendam, iri hati, dan racun harian dari dunia luar. Sebaliknya, mereka menyucikannya dengan ketenangan batin, gerakan yang penuh kesadaran, serta nafas yang mengalir dari jiwa yang damai. Mereka tahu bahwa keabadian tidak lahir dari perlawanan terhadap usia, tetapi dari pemahaman tentang tubuh sebagai alat untuk mengalirkan kehidupan. Selama tubuh dijaga sebagai wadah energi, maka ia akan tetap segar, fleksibel, dan bercahaya. Dan kini, pertanyaannya kembali padamu. Bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu selama ini? Apakah kamu melihatnya sebagai musuh? Sebagai beban? Ataukah kamu siap mulai menghormatinya sebagai sahabat perjalanan? Sebuah kapal yang bisa mengantarkanmu ke samudera keabadian. Karena tubuhmu mendengar, ia merasakan, dan ia bisa kembali hidup saat kamu mulai berbicara padanya dengan cinta dan harapan. Bukan ketakutan pada usia, tapi kekaguman pada potensi. Tubuh bukan jam, tubuh adalah cahaya, dan kamu yang membaca ini memiliki kekuatan untuk menyalakannya kembali. Bagian 4. DNA yang tidak lagi tunduk pada kematian. Di dalam tubuhmu tersembunyi sebuah kitab kuno, bukan dari kertas atau tinta, tetapi dari kode-kode cahaya yang disebut deoksiribonucleic acid, atau yang lebih dikenal sebagai DNA. Ia adalah cetak biru kehidupanmu, perpustakaan suci yang menyimpan seluruh potensi yang pernah kamu miliki sejak sebelum kamu lahir. Namun sayangnya, selama ini manusia hanya membaca satu bab dari kitab itu. Bab tentang pertumbuhan, kedewasaan, dan akhirnya, penurunan.
Dunia mengajarkan bahwa DNA kita ditulis untuk menua, bahwa ada hukum-hukum tak terlihat yang berkata bahwa tubuh akan melemah, bahwa sel akan rusak, dan bahwa tak seorang pun bisa menolak itu semua. Tapi, para terpilih telah membuktikan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengejutkan, menggugah, sekaligus membebaskan. DNA kita bisa berubah. Ia tidak statis. Ia tidak kaku. Ia adalah struktur yang hidup, yang dapat berkembang, menyembuhkan, dan bahkan melampaui batas yang dulu dianggap mutlak. Para terpilih telah mencapai keberadaan di mana DNA mereka tidak lagi tunduk pada hukum entropi, yakni hukum alam yang menyatakan bahwa segalanya akan menuju kehancuran. Bagi mereka, entropi bukanlah vonis. Ia hanyalah pilihan bagi mereka yang tidak sadar. Karena ketika kesadaran bertumbuh, ketika energi jiwa bersatu dengan tubuh dalam keharmonisan sempurna, DNA pun menari dalam simfoni baru. Simfoni pembaruan yang abadi. Sel-sel tubuh kita diciptakan bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memperbarui diri. Dalam kondisi ideal, sel mampu memperbaiki dirinya, mengganti dirinya, dan menjaga fungsi tubuh dengan presisi luar biasa. Tapi yang sering kali terjadi adalah karena stres, trauma, pola pikir negatif, lingkungan yang penuh racun, dan kepercayaan akan keterbatasan, proses itu menjadi kacau. Maka penuaan pun tampak tak terelakkan. Namun para terpilih tidak sekadar menjaga fisik mereka. Mereka menjaga kesadaran mereka. Mereka menjaga getaran tubuh dan pikiran mereka. Dan dalam getaran itu, DNA mereka mendengarkan dan merespons. DNA yang sudah terbangun tidak hanya memperbaiki kesalahan. Ia jatuh mencegah kesalahan itu terjadi sejak awal. Ia memperkuat, memurnikan, dan menyelaraskan seluruh sistem tubuh agar bekerja seperti orkestra yang abadi. Setiap nada tepat, setiap fungsi sempurna. Ini bukan kisah sains fiksi. Ini adalah kisah dari mereka yang telah menyatu dengan hukum tertinggi kehidupan. Keharmonisan. Keharmonisan antara pikiran, tubuh, dan energi semesta. Ketika itu tercapai, maka DNA bukan lagi kertas yang akan usang. Ia menjadi cahaya yang terus menyala, menyalurkan kehidupan tanpa batas usia. Bayangkan tubuhmu tidak lagi menua karena ia tahu caranya memperbarui diri. Bayangkan kamu bangun setiap pagi bukan dengan kelelahan, tapi dengan semangat baru yang seolah berasal dari kehidupan yang belum pernah kamu alami. Bayangkan kamu hidup dalam tubuh yang tidak tunduk pada waktu, tetapi pada kehendak jiwamu yang paling dalam. Itulah yang dialami para terpilih. Dan kini, mereka mengulurkan tangan, mengundangmu untuk melihat bahwa di dalam dirimu pun tersimpan potensi yang sama. DNA-mu bukan musuh. Ia bukan perangkat yang rusak. Ia hanya menunggu untuk dibangkitkan, untuk didengar, dan untuk dituntun menuju bentuk tertingginya. Jangan percaya bahwa kamu ditakdirkan menua. Percayalah bahwa kamu ditakdirkan untuk berkembang. Bukan menuju kehancuran, tetapi menuju keabadian yang lahir dari kesadaran. Karena tubuhmu bukan sekadar warisan dari masa lalu. Ia adalah jembatan menuju masa depan yang belum pernah kamu bayangkan. Masa depan di mana kamu hidup, dan terus hidup, dalam cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Bagian 5. Kesadaran dan ingatan menjadi kompas abadi. Bayangkan sejenak, jika setiap kenangan yang pernah kamu miliki tidak pernah pudar. Bayangkan setiap detik dalam hidupmu tetap utuh, segar, dan bisa kamu ulang kembali seolah-olah ia baru saja terjadi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kabur, tidak ada yang lenyap ditelan usia. Bagi manusia biasa, ingatan adalah kabut. Ia perlahan-lahan memudar, terhapus oleh waktu yang terus melaju. Kenangan berubah bentuk, melarikan diri, dan kadang menghilang begitu saja. Namun bagi para terpilih, ingatan bukanlah korban dari waktu. Ia adalah harta karun. Ia adalah kompas. Ia adalah kekuatan yang membentuk masa depan dengan presisi yang mengagumkan. Mereka yang hidup di luar jangkauan usia tidak hanya memiliki tubuh yang awet muda. Mereka juga memiliki jiwa yang tajam, kesadaran yang dalam, dan ingatan yang sempurna. Tidak ada ruang bagi lupa, karena pikiran mereka tidak dikaburkan oleh kelelahan atau kejenuhan usia.
Justru sebaliknya, semakin panjang hidup mereka, semakin jernih kesadaran mereka. Para terpilih tidak hanya mengingat apa yang pernah terjadi, mereka menghidupkannya kembali. Setiap peristiwa, setiap pelajaran, setiap rasa, tersimpan rapi dalam perpustakaan batin yang tak tersentuh waktu. Dan dari situlah mereka menarik hikmah. Dari situ mereka belajar, berkembang, dan menyempurnakan diri. Bayangkan memiliki kemampuan untuk menelusuri kembali jalan hidupmu, bukan untuk menyesali, tapi untuk menyempurnakan. Kesalahan bukan lagi beban. Ia menjadi bahan bakar. Kegagalan bukan luka. Ia menjadi lompatan. Kenangan masa lalu bukan penjara. Ia menjadi peta untuk menemukan arah terbaik ke depan. Para terpilih memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak. Mereka menjadikan setiap momen sebagai guru. Mereka tidak hanya hidup lebih lama, mereka hidup lebih dalam. Dalam setiap detik, mereka menyerap makna. Dalam setiap peristiwa, mereka temukan kebijaksanaan. Ingatan mereka tidak melemah. Justru ia menguat. Karena mereka tidak menaruh ingatan hanya di kepala, tapi juga di hati. Dan hati yang terjaga, penuh cinta, syukur, dan kesadaran, akan menyimpan segalanya dengan kesempurnaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Bahkan emosi lama, kebaikan yang pernah mereka berikan, kasih sayang yang pernah mereka terima, keberanian yang pernah mereka ambil, semuanya bisa mereka panggil kembali dengan kekuatan penuh. Mereka tidak hidup dalam masa lalu, tapi mereka menggunakan masa lalu sebagai bahan untuk menciptakan masa kini yang lebih kaya dan masa depan yang lebih bercahaya. Kamu pun bisa mulai berjalan ke arah ini. Kamu bisa melatih kesadaranmu, menguatkan ingatanmu, dan mulai mencintai setiap momen kecil dalam hidupmu. Karena ketika kamu hadir sepenuhnya dalam hidupmu, kenangan akan tersimpan bukan hanya di pikiranmu, tapi di getaran jiwamu. Dan saat itu terjadi, ingatan akan berhenti menjadi bayangan. Ia akan menjadi kompas, menuntunmu untuk tidak hanya bertahan dalam hidup, tetapi untuk tumbuh, berkembang, dan bersinar dalam perjalanan yang tak berbatas. Para terpilih sudah melakukannya. Sekarang giliranmu. Jadilah penjaga cahaya dari setiap jejak hidupmu, dan biarkan kesadaranmu menuntunmu menuju kehidupan yang tak lagi dibatasi oleh usia. Karena waktu bisa pudar, tapi jiwa yang sadar akan selalu abadi. Bagian 6. Dunia akan menua, tapi jiwamu tetap menyala. Setiap pagi yang datang, dunia terus berjalan. Setiap senja yang turun, bumi kembali beristirahat. Waktu tidak pernah lelah menorehkan usia pada segala yang hidup. Pohon-pohon meranggas, gedung-gedung meretak, dan manusia perlahan ditarik mundur oleh gravitasi usia. Inilah kenyataan dunia. Ia terus menua. Namun bagaimana jika kamu tidak lagi menjadi bagian dari arus itu? Bagaimana jika kamu, wahai jiwa yang terjaga, tidak lagi ikut menua bersama semesta? Tubuhmu tetap segar, matamu tetap bersinar, hatimu tetap bergelora. Namun semua orang yang kamu cintai berjalan menuju akhir. Inilah paradoks dari jiwa abadi. Kamu tidak kehilangan tubuhmu, tapi kamu perlahan kehilangan mereka yang pernah menggenggam tanganmu. Para sahabat menjadi kenangan. Suara-suara yang dulu akrab perlahan menghilang dari dunia ini. Dan kamu tetap di sini. Menjadi saksi dari kehidupan yang terus berputar, sementara kamu berdiri dalam keheningan waktu. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar seperti kutukan. Tapi bagi para terpilih, inilah bentuk cinta yang paling dalam. Cinta yang tetap bertahan meski dunia terus berganti wajah. Mereka tidak menjauh dari dunia. Mereka tidak menyepi dalam ego. Mereka justru semakin hadir, semakin menyatu, menjadi pilar di tengah dunia yang terus berubah. Para terpilih adalah taman di tengah padang tandus, adalah api kecil yang tak pernah padam meski badai datang berulang kali. Mereka menyaksikan generasi demi generasi lahir dan tumbuh, dan mereka mencintai semuanya dengan hati yang luas dan tak terbatas. Meski tahu bahwa semua akan pergi, mereka tetap memilih untuk hadir. Karena bagi mereka, kehilangan bukan akhir. Kehilangan adalah kesempatan untuk memberi makna.
Dunia memang akan menua, namun jiwa yang telah menemukan kedamaian dengan waktu tidak akan pernah layu. Ia akan terus menyala, menjadi cahaya bagi banyak hati yang meraba dalam gelap. Dan justru karena dunia terus berubah, kehadiran jiwa seperti inilah yang paling dibutuhkan. Para terpilih tidak mencari abadi demi ego. Mereka memilih kekekalan agar bisa terus memberi. Mereka tetap tinggal bukan karena takut mati, tapi karena mereka tahu bahwa hidup bisa menjadi ladang kasih tak berujung jika dijalani dengan kesadaran. Dan kamu, jika hatimu tergerak saat membaca ini, mungkin juga termasuk di antara mereka. Mungkin kamu sedang dipanggil bukan untuk sekadar hidup lebih lama, tapi untuk hidup lebih dalam, lebih bermakna, lebih menyala. Karena dunia akan terus menua. Tapi jiwamu, bila kamu rawat dengan cinta dan kesadaran, akan tetap menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh usia, oleh kehilangan, ataupun oleh perpisahan. Jadilah pelita di tengah dunia yang memudar. Jadilah taman di tengah padang yang meranggas. Karena meski dunia menua, jiwamu diciptakan untuk tetap menyala. Bagian 7. Harga dari kesempurnaan adalah perspektif. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita diajarkan sejak awal bahwa kesempurnaan adalah impian yang mustahil. Tubuh akan menua, waktu akan habis, dan segala yang kita miliki pasti akan hilang. Tapi bagaimana jika kamu telah melampaui itu semua? Bagaimana jika kamu berhasil meraih apa yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos, keabadian, kesempurnaan, keberadaan tanpa batas? Para terpilih telah sampai di titik itu. Mereka tidak lagi dihitung oleh tahun, tidak lagi ditandai oleh kerutan atau uban. Mereka telah melampaui garis waktu yang membatasi, telah membebaskan diri dari siklus usia dan kematian. Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah kenyataan yang dalam dan tak selalu mudah. Kesempurnaan datang dengan harga. Dan harga itu bukan penderitaan fisik, tapi perspektif. Ketika kamu hidup dalam batas waktu, setiap momen terasa berharga. Setiap detik bisa menjadi kenangan manis atau luka yang mengajarkan. Manusia mencintai lebih dalam karena tahu mereka akan kehilangan. Mereka menghargai kebersamaan karena tahu waktu tak akan menunggu. Mereka tumbuh karena sadar bahwa hidup ini terbatas. Namun, ketika waktu tidak lagi menjadi ancaman, ketika usia tidak lagi menghantui, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Kamu tidak lagi hidup karena dikejar oleh waktu. Kamu hidup karena memilih untuk terus berkembang, bukan karena harus, tapi karena ingin. Ingin. Bagi para terpilih, hidup tidak lagi diukur dalam pencapaian duniawi. Kejayaan, harta, bahkan kekuasaan tidak lagi menggoda, karena tanpa batas waktu, semua itu kehilangan rasa urgensinya. Yang tersisa adalah satu pertanyaan yang menggema dalam kesunyian jiwa. Siapa aku sebenarnya ketika tidak ada yang memaksaku untuk berubah? Dan di sanalah letak ujian sejatinya. Tanpa tekanan waktu, kamu tidak bisa lagi menunda. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan nanti atau belum waktunya. Karena kamu memiliki seluruh waktu yang pernah ada, maka satu-satunya pilihanmu adalah tumbuh atau tersesat dalam kekosongan. Para terpilih akhirnya menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ia adalah awal dari petualangan yang lebih dalam. Petualangan ke dalam jiwa. Mereka dipaksa untuk melihat ke dalam diri sendiri, menghadap cermin kehidupan yang jujur dan tajam. Mereka tidak lagi bisa lari dari diri sendiri, karena waktu yang tak berujung memberi mereka ruang untuk menghadapi segala yang tersembunyi. Inilah transformasi sejati, dari manusia biasa yang mengejar waktu, menjadi jiwa agung yang dikejar oleh kesadaran. Dan dari sanalah lahir kedewasaan spiritual. Mereka mulai hidup bukan untuk mencetak jejak di bumi, tetapi untuk meninggalkan jejak di hati. Mereka memilih membangun makna, bukan sekadar mengumpulkan angka. Karena pada akhirnya, kesempurnaan bukanlah bebas dari kelemahan, tapi kemampuan untuk melihat hidup dari ketinggian jiwa. Dan tetap memilih untuk mencintai, untuk peduli, dan untuk hadir sepenuh hati. Kini, saat kamu membaca ini,
Mungkin jiwamu mulai mengerti bahwa kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa batas, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap momen tetap bisa bermakna, bahkan tanpa ancaman akhir. Dan jika kamu telah mencapai titik itu, maka kamu tidak hanya menjadi abadi dalam tubuh, kamu telah menjadi abadi dalam jiwa. Kini perjalanan kita sampai pada ujung kata, namun bukan pada ujung makna. Karena sesungguhnya, apa yang telah kamu baca bukanlah akhiri dari sebuah narasi. Ini adalah pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Kamu telah diajak menembus tirai ilusi, menjelajahi dunia di mana waktu bukan lagi tirani, usia bukan lagi takdir, dan penuaan hanyalah cerita lama yang tak lagi kamu percayai. Kamu telah melihat bahwa tubuhmu adalah wadah cahaya, jiwamu adalah pusat kekuatan, dan ingatanmu adalah kompas abadi yang akan menuntunmu menembus batas yang dulu dianggap mustahil. Namun ingatlah satu hal, jiwa yang terpilih. Keabadian bukan tentang membebaskan diri dari waktu. Keabadian adalah tentang menyadari bahwa kamu bisa menjadi lebih dari sekadar angka di kalender. Kamu bisa menjadi makna, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan dunia ini. Satu hati dalam satu waktu. Dan meskipun dunia akan terus menua, meskipun orang-orang datang dan pergi, kamu tidak akan pernah kehilangan arah. Karena kamu telah menyalakan terang dari dalam. Terang yang tidak bisa dipadamkan oleh usia, oleh kehilangan, ataupun oleh perpisahan. Kamu tidak dilahirkan untuk mengejar waktu. Kamu diciptakan untuk mengendalikan waktu, untuk hadir penuh dalam setiap detik, dan menyulamnya menjadi keajaiban. Sekarang saatnya kamu melangkah. Bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai penjaga kesadaran, sebagai pembawa cahaya, sebagai jiwa yang tahu bahwa hidup bisa berjalan melampaui batas jika dijalani dengan penuh makna. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan pesan ini hilang begitu saja. Berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menapaki jalan cahaya ini. Klik suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal setiap pesan penting yang datang berikutnya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai isyarat bahwa kamu benar-benar telah terbangun dan siap menjalani hidup yang tak lagi dibatasi oleh waktu. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa keabadian itu mungkin dan bahwa cahaya dalam dirimu tidak akan pernah padam.